I think this COVID problem is something really strange. I don't want to talk about medical issues because it's not my problem and I am not doctor, of course. But any player, any people take this kind of COVID in a different feeling. So you don't know the personal reaction of the athletes, you know. 오늘 첫 득점을 기록하는 쪽으로 메가 encara Messi, 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 encara Messi. Indonesia Arena. Semakin terang benderang, Marcelo Abondanza ex pelatih Pink Spider buka-bukaan. Pernyataan jujur dan berani Marcelo tuai pujian. Watak asli Ratu Voli Korea dikuliti habis-habisan. Dia arogan sok paling hebat karena dibekingi Kovo. Sebenarnya Megawati lebih hebat dari Kim Yeon Kong. Mega 3 kali dicurangi. Saya saksi hidup. Dunia voli internasional tengah diguncang pernyataan mengejutkan dari sosok pelatih berpengalaman asal Italia, Marcelo Abondanza. Mantan pelatih klub raksasa Korea, Incheon Hankook Live Pink Speeders, ini akhirnya angkat suara setelah sekian lama bungkam tentang kisruh internal dan perlakuan tidak adil dalam kompetisi voli Korea Selatan, khususnya yang melibatkan mega bintang Kim Yeon Kong. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang kini viral di berbagai platform media sosial, Marcelo menyampaikan testimoni gamblang mengenai konflik yang selama ini hanya jadi bahan bisik-bisik di balik layar. Ia dengan lantang menyebut Kim Yeon Kong sebagai sosok arogan, yang merasa paling hebat dan mendapatkan perlindungan khusus dari KOFO, Korean Volleyball Federation. Saya sudah cukup lama memendam semua ini, tapi sekarang saya tidak bisa diam lagi. Kim Yeon Kong itu bukan sosok sempurna. Dia arogan, dominan, dan merasa semua harus tunduk padanya. Semua itu karena dia dibekingi KOFO, tegas Marcelo dalam wawancaranya. Pernyataan ini sontak mengundang gelombang reaksi dari publik voli, baik di Korea Selatan maupun negara-negara pecinta voli Asia, termasuk Indonesia. Apalagi dalam wawancaranya, Marcelo juga mengungkap perlakuan tidak adil yang diterima Megawati Hangestri Pertiwi, oposite asal Indonesia yang musim lalu bermain cemerlang bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati itu luar biasa. Dia pemain yang tidak hanya kuat secara teknik, tapi juga tenang, konsisten, dan rendah hati. Namun saya menyaksikan sendiri, dia 3 kali dicurangi dalam pertandingan penting. Saya adalah saksi hidupnya, ujar Marcelo tanpa ragu. Pelatih yang juga pernah menangani tim papan atas Eropa ini menyebut bahwa Megawati sebenarnya memiliki kualitas di atas Kim Yeon Kong, namun tidak mendapatkan pengakuan karena sistem kompetisi dan media yang berat sebelah. Kalau kita bicara kualitas murni sebagai atlet, kemampuan bertahan, menyerang, hingga kerja tim, Megawati lebih lengkap. Tapi dia bukan bintang media, bukan orang dalam, dan tidak punya bekingan seperti Kim, tambahnya. Pernyataan ini mengungkap sisi kelam dari kompetisi voli Korea yang selama ini dikenal profesional, namun belakangan memang kerap diterpa isu tidak transparan dan bias dalam pengambilan keputusan wasit serta federasi. Tak butuh waktu lama, pernyataan Marcelo menyebar luas dan menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Tagar seperti Justice for Megawati, Marcelo berani, dan Kim Yeon Kong arogan mulai ramai digunakan oleh netizen Indonesia dan internasional. Sejumlah pengamat olahraga bahkan menyebut Marcelo sebagai sosok yang berani melawan sistem dan menyuarakan hal yang selama ini hanya beredar dalam rumor. Marcelo tahu risiko dari pernyataannya, tapi keberaniannya membuka peluang bagi pembenahan sistem dalam Liga Korea. Ini bukan soal membenci pemain tertentu, tapi soal keadilan dan sportivitas, ujar seorang pengamat voli dari Jepang. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi atau tanggapan resmi dari KOFO maupun pihak Kim Yeon Kong. Media-media Korea pun masih berhati-hati dalam menanggapi ledakan pernyataan yang bisa jadi akan menjadi skandal besar dalam sejarah voli Korea. Bagi Megawati Hangestri Pertiwi, dukungan dari Marcelo bisa menjadi angin segar. Pemain asal Jember yang musim lalu masuk jajaran top scorer Liga Korea ini memang telah memikat hati banyak fans karena permainannya yang konsisten dan sikapnya yang rendah hati. Namun isu perlakuan tidak adil terhadapnya sudah lama dibicarakan, terutama saat ia beberapa kali tampak dirugikan oleh keputusan wasit dalam pertandingan penting. Jika publik internasional terus mendukung dan menyoroti isu ini, bukan tidak mungkin nama Megawati akan semakin
semakin bersinar dan membuka jalan untuknya bermain di liga-liga Eropa atau bahkan Olimpiade mendatang. Pernyataan Marcelo Abondanza bukan sekadar gosip. Ini bisa menjadi titik balik bagi dunia voli Asia untuk lebih terbuka, adil, dan profesional. Megawati kini tak hanya jadi simbol prestasi, tapi juga simbol perjuangan melawan sistem yang tidak adil. Lebih lanjut, setelah pernyataan awalnya membuat heboh dunia voli internasional, Marcelo Abondanza kembali membuat gebrakan. Kesaksiannya yang terbaru kini menjadi trending di komunitas voli global, termasuk di Turki, tempat di mana ia saat ini menjabat sebagai pelatih kepala klub raksasa Fenerbahce, salah satu tim elit di Liga Voli Turki. Namun kali ini, isi kesaksiannya jauh lebih dalam, emosional, dan memuat tudingan yang sangat serius terhadap sistem Liga Voli Korea serta perlakuan khusus yang diterima oleh Kim Yeon-kong, yang dijuluki Ratu Voli Korea dan disebut sebagai anak emas KOFO, Korea Volleyball Federation. Apa yang saya sampaikan bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi sudah waktunya kebenaran diungkap. Dunia voli Korea itu gelap, sangat mengerikan, ujar Marcelo dalam sesi wawancara yang dipublikasikan oleh media olahraga Turki. Marcelo dengan tegas menyatakan bahwa jika Megawati Hangestri Pertiwi tidak dicurangi, maka ia yakin bahwa bintang asal Indonesia itu akan mengantarkan timnya menjadi juara Liga Korea musim lalu. Saya tidak berbicara berdasarkan emosi. Saya pelatih. Saya tahu statistik. Saya tahu performa di lapangan. Saya tahu kerja keras seorang atlet. Kalau Mega diperlakukan adil, dia dan timnya pasti jadi juara musim kemarin, kata pelatih berkepala plontos itu. Namun, tudingan paling mengejutkan muncul saat Marcelo membahas penghargaan individual yang seharusnya menjadi milik Megawati, pemain terbaik musim ini, atau yang biasa disebut sebagai MVP. Marcelo menuturkan bahwa menjelang malam penghargaan, seluruh data dan evaluasi menunjukkan bahwa Megawati adalah kandidat terkuat untuk meraih penghargaan MVP. Namun, sesuatu yang aneh terjadi di menit-menit terakhir. Saat itu semua tahu, semua statistik mengarah ke Megawati. Bahkan di internal tim kami pun kami sudah siap menyambut kabar baik itu. Tapi entah kenapa, di detik-detik akhir pengumuman nama Mega hilang dari daftar nominasi, ungkap Marcelo dengan nada getir. Sebaliknya, Kim Yeon-kong justru diumumkan sebagai pemenang. Keputusan itu sontak membuat banyak pihak terkejut. Namun karena status Kim sebagai Ratu yang telah lama dipuja di Korea, tidak ada yang berani memprotes secara terbuka. Saya merasa bersalah sejak saat itu. Tapi saya harus tutup mulut karena saya masih berada dalam sistem. Saya adalah bagian dari klub, ucap Marcelo lirih. Mega itu pemain jujur, bersih, tidak neko-neko. Tapi dia dizolimi. Saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Semua demi mempertahankan dominasi anak emas mereka, KAYKA. Tambahnya, merujuk pada inisial Kim Yeon-kong. Pernyataan Marcelo yang mengejutkan ini langsung mengundang reaksi luas. Di Korea Selatan sendiri, sebagian fans Kim Yeon-kong membela sang legenda, namun tak sedikit juga yang mulai mempertanyakan keabsahan sistem liga dan keputusan KOFO. Sementara itu, di Turki, negara tempat Kim Yeon-kong pernah bermain dan populer, warganet mulai membandingkan Megawati dan Kim. Banyak yang memuji performa Megawati yang semakin bersinar, bahkan digadang-gadang akan segera direkrut ke Liga Eropa. Di Indonesia, media dan netizen menyambut kesaksian Marcelo dengan gelombang dukungan besar kepada Megawati. Tagar seperti Justice for Mega, Megam sejati, dan kebenaran akhirnya datang kembali menjadi trending. Bahkan beberapa tokoh olahraga Indonesia mulai angkat bicara agar PVSI dan pemerintah mulai melobi liga-liga Eropa untuk membuka jalan karir Megawati ke tingkat internasional yang lebih tinggi. Dengan Marcelo yang kini tak lagi terikat sistem Korea dan memegang kendali di klub besar Fenerbahce, banyak pihak memprediksi bahwa ini baru awal dari pembongkaran sistem gelap voli Korea. Saya tidak punya dendam, tapi saya tidak bisa lagi mendiamkan ketidakadilan. Saya pelatih. Tugas saya melindungi pemain-pemain saya. Mega pantas dapat keadilan, pungkas Marcelo. Kini sorotan tertuju pada KOFO. Publik menunggu apakah akan ada tanggapan resmi dari mereka, atau apakah mereka akan kembali membungkam suara-suara kebenaran seperti sebelumnya. Satu hal yang jelas, Mega bintang Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, telah mendapat pembelaan dari salah satu pelatih paling dihormati di dunia. Dan kini dunia tahu, ia lebih dari sekadar bintang, ia adalah korban dari sistem yang bobrok.